Halo Mamendet semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Ide Prescribing Center. Sama saya Uya, seneng banget pada kesempatan kali ini saya bisa ngobrol lagi sama Mamendet semuanya. Dan di video kali ini, saya juga doain Mamendet semuanya selalu sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang perlu kita ajarkan ke anak atau yang anak perlu miliki yang akan meningkatkan, menguatkan, memaksimalkan semua skill dan juga keterampilannya. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, boleh dong dikasih respon, klik tombol like kalau memang suka video ini, atau kalau memang nggak suka boleh juga klik tombol dislike, dan boleh kasih komen nih di kolom komentar gimana sih tentang video ini, atau ada bahasan apa lagi sih yang mau kita obrolin bareng-bareng. Oke, dah kita langsung aja kita mulai di videonya. Nah, yang harus diajarin ke anak nih Mamendet, banyak dari orang tua termasuk ibu saya itu kalau ditanya hal apa sih yang harus diajarin ke anak, itu pasti mikirnya langsung skill-skill yang memang bisa dilakukan secara fisikal atau bisa dilihat hasilnya secara langsung. Contohnya ibu saya waktu kecil itu memberikan bekal kepada saya. Waktu saya SD, saya ingat banget saya dilesin taekwondo, bela diri, meskipun cuma sabuk putih doang. Kemudian waktu saya mulai SD besar dibekalin les bahasa Inggris. Kemudian besaran dikit saya dibekalin, saya dulu hampir disuruh les Mandarin tapi saya nolak gitu ya, nggak tahu kenapa, dan saya cukup menyesal. Kemudian besar sedikit saya diajarin untuk nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, nyetrika. Kemudian nyikat kamar mandi, cuci piring, masak, nyetir mobil, naik motor, semuanya dibekalin. Karena ibu saya punya tujuan mulia, dia bilang gini sama saya, nanti kalau mami sudah tidak ada, kamu jadi laki-laki harus bisa semuanya. Itu pesan dia kepada saya. Jadi ya memang betul sih, sekarang kalau saya di rumah sendirian pun, selama ada bawang putih, telur, ayam, dan juga nasi putih, saya bisa makan gitu, saya nggak akan kelaparan. Gampangnya gitu, dan saya bisa cuci baju sendiri, ditinggal aman lah pokoknya, saya nggak akan kenapa-napa gitu, kayak kecoa. Tapi ada hal-hal lain loh yang di luar skill-skill itu, yang kalau dimiliki oleh anak kita itu akan meningkatkan, memaksimalkan potensi dari kemampuan yang sudah dimiliki. Contohnya, ini yang pertama ya, punya skill itu sudah baik. Kalau anak kita punya skill kimia, punya skill di akademis gitu ya, terus punya skill menari, berdansa, acting, ngelawak, bernyanyi, public speaking misalkan, atau apapun itu sudah baik. Namun alangkah lebih baiknya apabila anak kita memiliki etalase yang bisa membuat mereka menunjukkan skill yang mereka miliki kepada orang lain gitu. Contoh gampangnya adalah saya punya skill ngelawak gitu, tapi kan kita ngelawaknya dulu ngelawak sama teman-teman aja gitu. Tapi kalau misalkan lawakan saya misalkan bisa ditunjukkan kepada orang lain, mungkin aja saya dipanggil masuk ke stand up komedian misalkan. Bukan berarti saya lucu loh ya, tapi kan ini misalkan, saya bukannya suka ngelawak juga gitu, ini cuman misalkan saja. Lah kak, terus kalau misalkan skillnya dipamerin ke orang lain, itu berarti kita sombong dong, kita pamer dong. Oh enggak, karena gini Mamendet, saya punya teman saya itu jago banget main drumnya menurut saya gitu ya. Jadi dia punya kemampuan untuk main drum, dia punya drum set gitu, dia punya kahun gitu ya. Jadi dia punya kemampuan yang baik dalam bermain musik, main gitar jago, main drum jago. Jadi yang tipikal musisi kalau kita ngobrol sama dia, nyanyi lagu ini yuk, terus dia langsung nyari lagunya gitu dengan mudahnya gitu, ada. Tapi dia ya nggak menjadi musisi juga gitu, dia hanya main drum buat diri dia di kamar, dan itu nggak menghasilkan apa-apa. Dan kita masuk yang kedua, tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Bayangin kalau kemampuan bermain drumnya bisa dipakai untuk ngisi band misalkan, atau bisa membantu ada entertainment di acara-acara nikahan, ulang tahun, acara sekolah gitu. Mungkin aja ada, drummernya kurang, tapi gimana nih kita kurang drummer, lalu orang itu tahu teman saya gitu, dan teman saya bisa menunjukkan kemampuan bermain drumnya kepada orang lain, dan orang lain tahu dia bisa main drum.
bukankah kemampuannya itu bisa memberi manfaat buat orang lain ya? Jadi etalase di poin pertama itu sebetulnya niatannya adalah di poin kedua, bahwa anak-anak kita atau kita juga perlu punya pemahaman bahwa semua yang kita miliki atau kemampuan, keterampilan apapun itu, kita mau memberi manfaat baik buat orang lain, minimal buat diri sendiri. Kalau tadi kan ceritanya drum, ya kalau saya di rumah bisa masak, kalaupun saya nggak jadi YouTuber masak ataupun jadi MasterChef Indonesia misalkan, tapi minimal saya nggak kelaparan, dan minimal saya bisa masakin anak saya masak kalau istri atau mbak saya nggak ada di rumah, atau omanya atau siapanya nggak ada di rumah, hanya ada saya bisa ngasih makan anak saya, gampangnya gitu. Dan yang ketiga, kemampuan atau dasar pemikiran yang anak kita perlu miliki adalah anak-anak kita, bahkan kita perlu mau dan mampu meyakinkan orang lain bahwa kemampuan kita atau keterampilan kita itu bisa memberi kontribusi yang baik buat orang lain. Jadi kalau memang tadi kita sudah mau memberi manfaat, maka yang ketiga adalah kita perlu punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain, lingkungan, bahwa kemampuan kita memang betul-betul ada manfaatnya. Karena gini teman-teman, Mom and Dad semuanya, kayak kita kalau kerja, itu kita perlu ada cover letter dan juga CV. Itu kan sama ya, bahwa kita perlu meyakinkan si HRD bahwa kemampuan saya ini bisa loh memberi manfaat yang baik buat perusahaan Anda. Dan kalaupun startup, entrepreneur atau apapun itu, bukankah kita mau menggunakan jasa orang lain, jasa siapapun itu, dokter, profesional apa lawyer, kemudian kalau saya MC, trainer dan lain sebagainya, kalau saya yakin sama kemampuan dia. Jadi anak kita juga perlu bekal kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide yang dimilikinya itu baik buat orang lain, buat lingkungan, buat bangsa dan juga negara. Kemampuan ini, kemampuan persuasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan presentasi dan juga public speaking. Kenapa? Karena anak-anak kita dan juga kita perlu punya kemampuan untuk bercerita yang seru, yang semangat gitu sama orang lain, dan menjelaskan dengan menyenangkan bahwa kemampuan yang kita miliki ini atau hal yang kita miliki ini atau ide yang kita miliki ini itu punya manfaat loh buat kamu gitu. Jadi 3 hal ini adalah hal penting yang perlu anak kita miliki untuk meningkatkan, memaksimalkan potensi dari keterampilannya. Karena kan nggak mau anak kita pinter doang, tapi ya yang tahu cuman kita, teman-teman kelasnya dan juga guru gitu ya. Kita perlu mempraktekkan bahwa kemampuan yang dimiliki ini mampu memberi manfaat dan mampu memberi kontribusi buat orang lain, lingkungan, serta bangsa dan juga negara. Kira-kira itu Mom and Dad yang mau saya ceritakan. Itu mengganggu banget kepala saya gitu ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Di video berikutnya nanti kita akan bahas apa lagi. Nanti silakan Mom and Dad komen kalau mau ada pembahasan yang mau kita ceritakan, atau tunggu aja video berikutnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya ya, buat dukung kami supaya semangat terus bikin konten seperti ini untuk Mom and Dad semuanya. Akhir kata, thank you, sampai jumpa lagi.